sobat, kembali lagi nih ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Kali ini saya mau bahas mengenai Ratu Adil. Lihat, bibit, bebet, bobot. Ratu Adil itu kalau masalah pasangan hidup, kalau masalah pendamping hidup, Ratu Adil itu bener-bener setiti, bener-bener terperinci gitu. Ratu Adil itu melihat bibit, bebet, bobot. Apakah yang dimaksud bibit, bebet, bobot itu? Mari kita bahas. Yang pertama, Ratu Adil itu melihat bibit. Bibit adalah asal-usul orang itu yang akan mendampingi Ratu Adil gitu ya. Asal-usul orangnya itu seperti apa, keluarganya itu seperti apa gitu loh. Orang tuanya itu siapa, keluarganya itu bagaimana. Itu bibit. Asalnya dari mana nih orang? Siapa sih orang tuanya? Keluarganya itu siapa? Apakah dia dari keluarga preman? Apakah dia dari keluarga konglomerat? Apakah dia dari keluarga pengusaha? Apakah dia dari keluarga yang biasa? Apakah dia dari keluarga yang sudah terkena pidana semua gitu? Bibitnya itu harus jelas. Dari mana asalnya? Apakah keluarganya itu keluarga baik-baik? Harus jelas. Dan kita kalau mau punya pendamping hidup, kita harus tahu nih, siapa orang tua dari pendamping hidup kita. Apakah dia keluarga baik-baik atau tidak? Apakah di keluarganya itu saudara-saudaranya kayak atau kakak adiknya atau orang tuanya suka kata-kata kotor, kebun binatang terucap semua, dari A sampai Z suka kata-kata kotor. Ingat, orang yang tinggal di lingkungan yang hawanya panas, kata-kata kotor, kata-kata kasar, marah-marah, itu menjadi sikap, menjadi sifat dasar orang itu. Karena apa? Orang tua, lingkungan keluarga itu yang membentuk orang itu. Kalau keluarganya baik-baik, kalau orang tuanya baik-baik, tentu anaknya baik-baik. Tapi kalau orang tuanya saja suka kata-kata kotor, suka marah-marah, suka kasar, keluarganya juga seperti itu. Sudah dipastikan kalau orangnya ini pasti ikut seperti mereka, terpengaruh. Lalu yang kedua itu kita lihat bebet. Apa itu bebet? Bebet itu latar belakang pendamping kita, latar belakang pacar kita. Apakah pacar kita itu di masa lalunya dia punya trauma? Dia trauma di bagian apa? Apakah masa lalu dia punya penyakit? Apakah dia punya penyakit? Penyakitnya apa? Apakah sudah sembuh? Kita juga harus tahu nih bebetnya, latar belakangnya. Dia tuh orangnya seperti apa? Apakah dia itu punya penyakit? Apakah dia itu punya masalah? Atau mungkin dia itu adalah seorang terorisme? Kita harus tahu latar belakangnya. Apa mungkin jangan-jangan dia tuh orangnya suka kasar, bahkan suka bunuh orang? Kita harus tahu. Jangan sampai kita nikahi adalah orang yang suka mabuk-mabukan, kata-kata kasar, kata-kata kotor, marah-marah, suka nyiksa, mukuli. Nanti yang rugi kita sendiri, yang nyesel kita sendiri. Kita harus tahu bebetnya. Apakah yang kita nikahin ini punya penyakit? Wah, jangan-jangan dia punya penyakit menular. Kamu juga harus hati-hati. Apakah dia orangnya sehat? Apakah dia punya penyakit? Penyakitnya apa? Jangan-jangan punya penyakit menular nih gitu. Harus hati-hati. Lalu yang ketiga kita lihat bobot. Bobot dari pacar kita, bobot dari pendamping hidup kita lihat dulu nih sebelum nikah gitu. Yang dimaksud bobot itu adalah kapasitas pacar kita, pendamping hidup kita. Itu lulusan apa? Apakah dia nggak pernah sekolah? Apakah dia lulusan SD?
Apakah dia lulusan SMP? Kalau lulusan SMA, SMK sih oke lah. Atau jangan-jangan dia malah kuliah loh. Kuliah ambil S2 gitu, manajemen atau yang lainnya. Waduh gitu ya. Jadi kita harus lihat nih bobotnya. Bukan hanya itu saja, kita juga lihat imannya. Yang namanya bobot itu adalah kapasitas. Kapasitas imannya gimana? Apakah dia agamanya eca-eco? Apakah dia imannya kuat, agamanya kuat? Apakah agamanya hanya dipakai sebagai kedok supaya dia terlihat orang beragama, tapi perilakunya perilaku maksiat, perilaku bejat? Kita harus lihat nih imannya. Kita juga harus lihat kapasitas yang lain, seperti pola pikir. Cara pikirnya gimana sih? Aku tes dulu aja lah. Aku kasih pertanyaan, aku ajak main, aku ajak bercanda. Dengan seperti aku tahu nih, wah ini kapasitas orangnya nih, pola pikirnya nih seperti ini. Oh cara tanggapnya seperti ini. Oh cara pandangnya seperti ini. Harus tahu. Kapasitas pola hidupnya, gimana sih pola hidup dia? Apakah pola hidupnya sehat? Atau jangan-jangan pola hidupnya nggak sehat? Cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur, main game, makan tidur, main game, dolan sama teman-teman, ngerumpi. Jangan-jangan sama teman-temannya cuma main game, kata-kata kotor gitu. Tentunya kita itu ingin pendamping hidup kita itu yang terbaik, supaya kita nggak nyesel. Kalau kita punya pendamping aja pola hidupnya nggak sehat, makan tidur, hati-hati. Nanti kalau pacar kamu, pendamping hidup kamu itu punya penyakit gula. Kalau dia punya penyakit gula, penyakit kolesterol, asam urat, yang susah kamu. Yang susah kamu. Ya kalau dia punya penyakit, terus kalau dia nggak kerja, udah nikah dia nggak kerja, yang disuruh kerja kamu. Ya waktu muda kamu oke-oke aja, kamu bisa kok kerja. Selama kamu masih kuat, kamu bisa kerja. Tapi ingat, tidak selamanya kamu kuat. Tidak selamanya kamu mampu berjalan. Tidak selamanya kamu akan gagah. Siapa tahu di hidup kamu ada halangan, tiba-tiba kamu kecelakaan gitu. Ayo. Tentunya kita harus lihat nih bibit, bebet, dan bobot dari pendamping hidup kita. Pilihlah pasangan yang benar-benar kamu ketahui bibit, bebet, dan bobotnya, supaya kamu gak nyesel di kemudian hari. Karena kita perlu tahu ya, pasangan kita itu menentukan masa depan kita. Kalau kamu sebagai wanita, kamu menikah dengan laki-laki yang gak tahu bibit, bebet, bobotnya. Setelah kamu menikah, ternyata pacar kamu, pasangan kamu, suami kamu itu suka mabuk, suka mabuk-mabukan, suka narkoba, suka ngepil, orangnya kasar, kata-katanya kotor. Dia suka main tangan, yang menderita kamu. Apalagi kalau dia suka selingkuh. Sama kalau kamu laki-laki, kamu punya istri yang kamu nggak tahu bibit, bebet, bobotnya. Ternyata yang kamu nikah itu wanita malam. Dia suka selingkuh, dia masih suka cari cowok lain, dia kata-katanya kotor, kebun binatang keluar semua. Kamu sebagai laki-laki, kamu gak dihargai. Harga dirimu diinjek-injek. Yang menderita, yang nyesel ya kamu sendiri. Pilihlah pasangan yang terbaik bagimu dan yang benar-benar kamu cintai. Jangan sampai kamu menyesal setelah kamu menikah, apalagi setelah kamu punya anak. Karena keluarga adalah surga bagi kita. Keluarga kita adalah surga kita. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.